Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih dengan Sekjen Kemenkes RI Oskar Primadi. Pak Oskar, ini kalau diakumulasikan tentu pemberlakuan dari PSBB ini melahirkan beberapa pandangan begitu. Ada yang mendukung, ada yang masih mempertanyakan, bahkan ada yang lebih menolak begitu. Beragam sekali. Kita mencoba untuk bagaimana suara-suara yang mungkin mempertanyakan di mana kejelasan mengenai payung hukum dan juga sanksi. Ini kejelasannya seperti apa? Karena sepertinya tidak berbeda gitu dengan pemberlakuan sebelumnya, Pak Oskar. Ya, ini kan sekali lagi jangan dipandang. Ini kan artinya ketentuan atau yang mengatur ya alat ya Permenkes ini. Jadi tentunya dari sisi regulasi kita sudah jelas ada payungnya. Tetapi sebagai alat tentunya kita bergerak pada mana ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku, ya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku, bagaimana penerapan itu dilaksanakan di daerah-daerah. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak berkorelasi dengan satu dengan yang lain. Semuanya mempunyai kaitan. Ya, kita juga bisa melihat kemarin ada di beberapa provinsi di Papua juga ada yang memutuskan atau bergerak sendiri begitu mereka untuk mengkarantina wilayahnya. Ini PSBB mengaturnya seperti apa jika hal-hal seperti itu terjadi, Pak Oskar? Ya, tentunya kita tinjau, kita lihat, kita bicarakan bersama lagi, kita komunikasikan lagi untuk itu ya. Tentunya hal-hal ini bisa dibangun dan akan lebih kuatkan lagi dengan konsep PSBB ini. Artinya masih memungkinkan apabila diberlakukan mekanisme yang lain atau ada bagaimana pandangan dari Kemenkes sendiri mengenai hal-hal seperti ini? Karena itu tadi jangan sampai menimbulkan ketidakjelasan kembali kepada publik, Pak Oskar. Ya, saya katakan kita bisa komunikasikan. Artinya tidak ada yang barangkali bisa disejajarkan bersama. Begitu ya. Hal-hal ini marilah kita dapat melihat secara utuh bahwa ketentuan yang dikeluarkan pemerintah ini sekali lagi dalam rangka kita mengaturkan dan memberikan daerah sistem dan secara teratur bisa melaksanakan. Oke, untuk bagaimana dari Kemenkes atau Permenkes sendiri yang sudah ditetapkan ini mengenai pelaksanaan teknisnya di lapangan, karena juga ada yang mempertanyakan ini Pak Oskar mengenai penanganan, tidak ada hal-hal yang bersifat teknis yang dinilai bisa mengatur langkah-langkah taktis di lapangan nanti, Pak Oskar. Ya, jangan salah bahwa ini Permenkes ini kan mengatur tidak dalam konteks hal-hal yang secara teknikal bisa diterapkan daerah. Kita ini adalah hal yang secara general memberikan panduan bagaimana PSBB akan dan ketentuan yang berlaku di daerah itu secara otomatis berjalan. Ya. Oke, mungkin nggak Pak Oskar ketika nantinya pemerintah membuat aturan teknis berdasarkan dari Permenkes tersebut, artinya ini bisa padu begitu mengatur di tiap-tiap wilayah yang sudah mengajukan atau sudah dikabulkan permohonan PSBB-nya? Ya, saya katakan tadi protokol-protokol itu bisa didevelop oleh kementerian lembaga yang berkenaan. Soal transportasi misalnya Kementerian Perhubungan, soal kepariwisataan, Kementerian Pariwisata dan seterusnya. Artinya dimungkinkan untuk itu. Sekolah ya, pendidikan gitu, Pak. Ya, sepakat Pak Oskar, karena memang yang dibutuhkan adalah saat ini bagaimana pengaturan lintas sektoral, kemudian juga bagaimana nantinya masyarakat bisa teryakinkan begitu. Nah, ini kalau masalah sanksi sendiri bagaimana? Saya tahu bahwa Permenkes tidak bisa mengatur sanksi. Sanksi itu ada di undang-undang. Tapi bagaimana dari Permenkes sendiri, kemudian dari PP sendiri, apakah bisa menjadi rujukan untuk nantinya undang-undang membuat sanksi? Karena
beberapa pihak menilai sanksi ini cukup penting untuk bisa mendisiplinkan masyarakat. Ya, saya memang tidak pada ranah untuk elabor secara hukum ya. Okay. Tapi yang saya pahami sekali lagi, kami Pak Oscar, guidance. Ya, ini loh pada posisi undang-undang kekarantinaan itu yang disebut berskala besar ya seperti ini. Sekali lagi dalam sisi penerapan, dalam sisi regulasi, saya yakin ini tidak ada yang bertentangan dan tidak ada yang tumpang tindih. Oke, Pak Oscar, ada pesan khusus untuk masyarakat? Bagaimana masyarakat menyikapi PSBB ini, kemudian bagaimana nantinya masyarakat bisa diedukasi juga agar memahami beberapa kebijakan seperti PSBB yang juga sudah diterbitkan, Permenkes, agar mereka bisa menyikapinya dengan betul begitu, tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang liar yang tidak benar begitu, Pak Oscar. Sekali lagi, ini bukan pelarangan, ya. Ini satu pembatasan yang lebih terstruktur, yang lebih bisa mengatur apa boleh, apa yang tidak. Kemudian ada penegakan hukum yang akan dilaksanakan untuk itu. Jadi sekali lagi jangan ada kepanikan. Ini pembatasan sih bagi Mas Fas. Masih bisa. Ya. Bisa. Saya mau tegaskan lagi, Pak Oscar, saya mau tegaskan lagi ini terkait persiapan Pemda. Nah, kemudian jangan panik. Tentunya sekali lagi kita yakinlah bahwa dengan intervensi ini kita akan mampu menurunkan angka kesakitan dari COVID ini. Oke, Pak Oscar, saya mau tegaskan lagi, apa yang perlu, tadi Anda mengatakan ada beberapa persiapan yang perlu disiapkan oleh Pemda. Ini bisa Anda breakdown lagi, Anda jabarkan kembali apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Pemda, mulai dari misalnya anggaran atau kebutuhan logistik, apa saja hal-hal penting tentunya terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, Pak Oscar. Iya, jelas ya bahwa itu kan ada yang kita sampaikan bahwa yang perlu yang dikecualikan itu ada kantor, instansi strategis, pelayanan terkaitan pertahanan keamanan, kebutuhan pangan. Itu pemenuhan dasar saat dilaksanakan ini tentunya tetap diperhatikan, tetap tidak ada hal-hal yang diinikan. Ya, artinya tentunya hal-hal ini saya yakinlah sudah termaktub di dalam Permenkes ini dan sudah difahami bersama. Ya. Oke, kalau untuk wilayah-wilayah yang terintegrasi seperti Jabodetabek, Anda punya masukan terhadap para pemimpin daerahnya ini, Pak Oscar? Kita juga bisa melihat dan melakukan komunikasi nanti. Kita bisa mengkaji terhadap daerah-daerah yang memang secara perbatasan itu sangat berdekatan. Nah, secara epidemiologis tentunya penyakit ini kan tidak mengenal batas. Tapi sekali lagi ini perlu kajian, perlu komitmen bersama dari pemerintah daerah untuk apalagi ini misalnya daerah yang berbeda itu harus bisa disinkronkan. Oke, terakhir Pak Oscar, sosialisasi terkait PSBB ini sudah sampai mana? Wilayah-wilayah mana saja yang sudah dijangkau untuk sosialisasi dan apakah masih ada wilayah lain yang mungkin belum terjangkau untuk permasalahan sosialisasi ini, Pak Oscar? Ya, melalui daerah, melalui dinas kesehatan, melalui gugus tugas daerah, semuanya bergerak ya untuk memahamkan ini. Dan hari ini juga kita berbincang di sini bagian dari sosialisasi itu. Mudah-mudahan sampai secara cepat dan dipahami oleh kita semua. Oke, Pak Oscar, terima kasih. Saya tahu waktu Anda juga tidak banyak, Anda juga harus beraktivitas kembali. Terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami, Pak Oscar, tetap jaga kesehatan. Ya, pemirsa, demikian Morning Talk dan jangan kemana-mana. Good Morning Jakarta akan kembali hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.